Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif konsultasi Islam bersama Al Ustadz Dr. Musyafaat Darini Hafizahullah Ta'ala. Bersama beliau ini di kota yang terpisah. Saya di Jakarta dan Ustadz Musyafa ada di Jember. Nah, qadarullah kali ini kita dapat berjumpa langsung telekonferensi dengan Jakarta dan Jember. Jarang-jarang nih, ya, belum tentu 2 bulan sekali. Alhamdulillah. Dan Al Ustadz juga sudah bersama kita di sini. Nanti kita akan sapa. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, insya Allah ada di depan saya nih. Nomor teleponnya 021 212 32 333. Dan terutama untuk pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi. Nah, tidak berpanjang lebar. Sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuna Musyafaat dari ini, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar antum sekali di Jakarta? Kita di Jakarta, alhamdulillah senang-senang. Jakarta agak sepi Ustadz. Tahun baru agak sepi. Coba gini terus. belum terlalu padat. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan antum di Jember dan STDI? Alhamdulillah bikhairin wa afiyah. Alhamdulillah. Dahyan gimana Dahyan? Masya Allah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Terakhir kami lihat sini, wah senang sekali, Masya Allah, udah tumbuh ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah Ustadz, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live konsultasi Islam ini, dan kami sangat bersyukur antum bisa meluangkan waktu di program ini, dan di tengah kesibukan antum yang pastinya sangat padat. Di tengah muridnya STDI kan sekarang banyak, kami sudah tahu loh. Banyak, dan pastinya antum sibuk dan masih meluangkan waktu untuk bertemu dan ketumpahan masalah lagi coba. Udah temu ketumpahan masalah. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, untuk di yang pertama ini kita bertemu kembali, beri kami nasihat Ustaz, beri kita nasihat pemirsa dan pendengar radio supaya kita bisa tetap istiqomah dan insya Allah kan tidak lama lagi kita ya berjumpa dengan Ramadan. Apa aja nih yang perlu disiapkan nih? Kodok puasa atau apa? Monggo Ustaz diberikan kami nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari ini ramai pembicaraan masalah tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang di luar Islam. Karena momen hari raya yang diadakan di akhir Desember dan momen pergantian tahun Masehi, selalu ramai pembicaraan masalah tasyabbuh. Dan semakin hari masalah tasyabbuh ini semakin ditinggalkan dan diabaikan. Padahal jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, masalah tasyabbuh adalah masalah yang sangat membahayakan apabila diabaikan. Ini akan mencampur adukkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dan tentunya setiap pemeluk agama tidak ingin demikian. Karena itu akan menodai ajaran agama masing-masing. Orang Nasrani juga tidak ingin agamanya dinodai. Begitu pula orang-orang Yahudi. Begitu pula orang Buddha. Begitu pula orang Hindu. Begitu pula kaum muslimin. Tidak mungkin mereka ingin agamanya dinodai. Dan tasyabbuh, apabila
diabaikan akan mengantarkan kita kepada penodaan agama. Sebagaimana yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Ada di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang ikut beribadah atau paling tidak menghadiri acara-acara hari raya orang-orang Nasrani. Dan banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain yang sangat tidak senang dengan tindakan-tindakan tersebut. Karena itu akan menjadikan agama Islam ternodai. Dan itu wajar jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Sebagaimana kaum dari orang-orang yang di luar Islam juga tidak ingin agamanya dinodai. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kenapa agama Islam melarang kita untuk tasyabbuh dan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menyelisihi kaum yang lain? Jawabannya, karena dalam masalah agama harus ada ketegasan. Dalam masalah agama harus ada pembedaan. Harus ada pembedaan. Karena kalau tidak ada pembedaan, maka nantinya akan sampai kepada penodaan. Di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengatakan khaliful yahud, selisihilah kaum Yahudi. Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Khaliful majus, selisihilah kaum majusi. Khalifu ahlal kitab, selisihilah para ahli kitab. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Dan itu menjadi dasar yang sangat kuat akan prinsip haramnya atau terlarangnya tasyabbuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tasyabbaha bighairina." Bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang menyerupai selain kami. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Tasyabbuh maksudnya adalah tasyabbuh yang tercela adalah tasyabbuh dalam masalah-masalah yang menjadi ciri khas kaum yang lain. Ciri khas kaum non-muslim, ciri khas orang-orang di luar Islam. Baik dalam masalah ibadah, atau dalam masalah akidah, atau dalam masalah adah, yaitu adat kebiasaan. Yang menjadi ciri khas mereka, kita tidak boleh menyerupainya. Tidak pandang bulu. Apakah itu masalah akidah, ataukah masalah ibadah, ataukah masalah adah, adat kebiasaan. Kalau itu menjadi ciri khas mereka, maka kita tidak boleh menyerupainya. Kita tidak boleh mengikutinya. Adapun sesuatu yang tidak menjadi ciri khas mereka, maka itu tidak masuk dalam pembahasan tasyabbuh. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, seringkali orang-orang yang menyuarakan dilarangnya tasyabbuh dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan yang dusta. Dituduh dengan orang-orang yang tidak toleran. Padahal kita sangat toleran. Dan toleran yang diajarkan di dalam Islam bukan dengan mencampur adukkan ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lain. Toleran
yang digariskan di dalam Al-Quran adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Toleran yang diajarkan oleh Islam, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah sebagaimana firman-Nya, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas agama yang benar dengan agama yang menyimpang. Itulah Islam. Toleran. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang hak itu yang datang dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang berkehendak silahkan dia mukmin. Dan siapa yang ingin maka silahkan dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim neraka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah toleransi di dalam Islam. Maka jangan sampai ketika ada orang-orang yang membahas tentang larangan tasyabbuh kemudian dianggap tidak toleran. Kita orang-orang yang mengingatkan kaum muslimin kepada larangan tasyabbuh tetap mengajak untuk berakhlak mulia, mengajak untuk bersikap adil, mengajak untuk berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam, tapi bukan dengan cara tasyabbuh, dengan cara melakukan kebaikan dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan agama mereka. Adapun yang berhubungan dengan agama mereka, maka kita tidak campur tangan dengan urusan itu sama sekali. Itulah toleran yang diajarkan oleh Islam. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita menjauhi tasyabbuh dan tetap berakhlak mulia, tetap berbuat adil, tetap tidak menzalimi orang-orang di luar Islam, jaga akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa selamat dari ancaman-ancaman yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya karena pelanggaran dalam tasyabbuh, dan mudah-mudahan orang-orang di luar Islam akhirnya tertarik untuk masuk Islam karena akhlak kita dan karena perbuatan baik kita kepada mereka di dalam hal-hal yang selain agama mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat bagi kita semua yang ada di sini. Semoga saya pribadi, teman-teman yang ada di sini juga pemirsa di Fatwa TV, juga di pendengar radio di tergabung dalam RFC bisa mengambil pelajaran dan nasihat apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafaat dari ini. Berikut coba kita sampaikan pertanyaan, dan alhamdulillah ini sudah masuk pertanyaan via telepon. Coba kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Rosmi di Riau. Oh iya, Ibu Rosmi di Riau. Silakan Ibu disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Samakah sholat sunat fajar dengan sholat sunat qabliyah subuh? Seandainya tidak sama, kapankah waktunya kalau sunat fajar, ataupun sudah masuk waktu subuh atau sebelum masuk waktu subuh? Mohon penjelasannya Ustaz. Sunat fajar. Baik, itu saja Ibu Rosmi? Ya, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya. Apakah sama antara sholat sunnah fajar dengan sholat qabliyah subuh? Jawabannya, dua nama itu untuk satu hakikat yang sama. Ya.
dua nama untuk satu hakikat yang sama. Ya, sama antara sholat qabliyah subuh dengan sholat sunnah fajar. Ya, sehingga waktunya sama. Waktunya mulai terbitnya fajar shadiq, ya, sampai sebelum kita menjalankan sholat subuh. Ya, sampai kita menjalankan sholat subuh. Mulai terbitnya fajar shadiq sampai kita menjalankan sholat subuh. Itulah waktu sholat sunnah fajar atau sholat qabliyah subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Semoga Ibu Rosmi tadi ya bisa sudah jelas ya Bu ya, bisa ditangkap ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Musyafa. Dan ini sudah ada penelpon berikutnya, mari kita sapa nih dari hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ini tanya ini Silakan. Mengasihkan zakat ini Pak. Oh zakat. Ada seorang ikhwan yang yang giat untuk pembangunan masjid sunnah. Qadarullah dia kena penyakit ginjal. Akhirnya mau dioperasi, biayanya besar. Bagaimana kalau kita bantu dengan zakat? Apa bisa apa enggak tuh Ustaz? Dia orang dia sederhana lah, masih ada pun. Kalau yang lebih miskin, kalau miskin bisa enggak juga gitu. Terima kasih Ustaz. Itu yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Baik Ustaz. Beliau ini orang ikhwan ini orangnya sederhana hidupnya, terus kemudian kalau orang miskin seperti ini apakah bisa diberikan zakat gitu, katanya ginjal mau operasi. Iya. Orang yang berhak mendapatkan zakat sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat di surat At-Taubah. Ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itulah 8 orang yang berhak mendapatkan bagian zakat. Ya. Di sana ada kaum fuqara, ada kaum masakin, yaitu orang-orang miskin, ada para pengumpul zakat, ada juga orang-orang yang hatinya ingin dilembutkan, maksudnya agar tertarik untuk masuk Islam atau agar Islamnya menjadi kuat. Ada juga budak yang berharap bisa merdeka dengan harta zakat. Ada juga orang yang terlilit hutang, yang sudah jatuh tempo. Dan ada juga para mujahidun fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik di jihad di medan perang atau di jihad di jalan dakwah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan panjang kemudian tidak bisa pulang lagi. Itulah 8 orang yang berhak mendapatkan bagian dari zakat mal. Apabila orang tersebut masuk dalam salah satu dari 8 orang ini, maka dia berhak mendapatkan harta zakat. Seperti misalnya kalau dia termasuk atau tergolong orang yang miskin, dengan sakitnya dia tergolong miskin, maka yang seperti ini ya bisa mendapatkan bagian dari zakat. Tapi kalau misalnya dengan sakitnya dia tidak tergolong miskin, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Ya, saya tidak tahu di lapangan bagaimana, tapi ya yang bisa saya sampaikan adalah kaidah yang silahkan diterapkan di lapangan. Apakah dengan sakitnya tersebut dia tergolong miskin ataukah tidak? Kalau dia tergolong miskin, orang yang menjadi kekurangan karena sakitnya, maka silahkan dikasihkan bagian dari zakat mal. Kalau tidak, maka jangan. Ya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita harus menyampaikan amanah tersebut kepada orang-orang yang benar-benar berhak mendapatkan zakat. Demikian wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi boleh jika memang dikategorikan termasuk dari 8 kategori tersebut ya Ustaz ya? Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Fiikum Ini juga sekarang sudah masuk kembali dari penelpon penanya. Coba kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, adik Fatoni di Jember betul kan? Ya, Silakan adik Fatoni. ya. Pertanyaan pertama, apakah orang yang menyemir rambut pada usia muda itu termasuk kufur nikmat, Ustaz? Ulang lagi. Apakah orang yang menyemir rambut Menyemir rambut. Ya. pada usia muda itu termasuk kufur nikmat, Ustaz? Itu saja atau ada lagi? Ada lagi satu. Ya, satu lagi apa? Saya pernah mendengar dari orang, kalau orang yang menyemir rambut dengan warna kuning pada usia muda, itu hukumnya adalah sunnah. Namun setahu saya, kalau tidak ada sebab dengan warna apapun, itu hukumnya adalah haram, Ustaz. Apakah ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sunnahnya warna kuning ini, Ustaz? Masya Allah. Baik, itu saja adik Fatoni. Ya. Baik, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Bisa diulangi? Jadi adik Fatoni dari Jember tadi bertanya, apakah dengan menyemir rambut di usia muda merupakan tanda tidak bersyukur? Terus kemudian apakah menyemir rambut itu sunnah untuk warna selain warna hitam? Begitu ya, adik Fatoni masih tersambung? Halo? Oh, sudah terputus. Baik. Baik, seperti itu Ustaz. Jadi kesimpulan seperti menanyakan tentang hukum menyemir rambut. Iya. Taib. Menyemir rambut, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjadi sunnah ketika ada kebutuhan untuk menyemirnya. Oh, iya. Dan ini hanya untuk warna selain hitam. Ya. Seperti misalnya ketika ada orang yang sudah lanjut usia. Ya. Rambutnya menjadi putih semuanya. Ya. Baik rambut di kepalanya atau rambut di jenggotnya. Maka termasuk di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengubah warna putih itu menjadi ya warna selain hitam. Ya, bisa dengan warna coklat, ya, bisa dengan warna kuning, bisa dengan warna merah, bisa dengan warna yang gelap tapi bukan hitam. Ini dianjurkan ya di dalam Islam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan sekelompok dari kaum Ansar dan beliau melihat mereka orang-orang yang sudah tua renta. Rambut-rambutnya putih semuanya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka, hammiru, au saffiru, khalifu ahlul kitab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ubahlah warna putih ini menjadi warna merah, atau ubah menjadi warna kuning. Selisihilah ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa menyemir rambut ke warna lain itu dianjurkan, minimal dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan masalah ini dengan menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Mungkin di agama mereka yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya, ketika ada kebutuhan seperti ini, ada keadaan khusus seperti ini, menyemir rambut menjadi sunnah. Berbeda ketika rambutnya masih hitam. Ya. Ketika rambutnya masih hitam, tidak ada sunnah menyemir rambut. Tidak ada tuntunan menyemir rambut. Menyemir rambut menjadi sesuatu yang non ibadah. Ketika tidak ada kebutuhan. Ya. Non ibadah maksudnya apa? Pada asalnya dibolehkan. Ya, pada asalnya dibolehkan.
kecuali ada dalil yang melarangnya. Seperti misalnya kalau menyemir rambut tersebut, ya niatnya adalah untuk mengikuti orang-orang fasik, mengikuti orang-orang di luar Islam, maka yang seperti ini menjadi diharamkan. Tapi kalau menyemir rambut untuk orang yang usianya muda, untuk misalnya tujuannya membahagiakan suami, ya, membahagiakan suami. Suaminya ingin rambut istrinya disemir dengan warna selain hitam. Maka seperti ini pada asalnya mubah-mubah saja. Karena ini bukan ranah ibadah. Pada asalnya dibolehkan. Kecuali kalau ada hal-hal yang mempengaruhinya menjadi haram. Ya. Tapi tidak dikatakan ini sunnah. Ya, tidak dikatakan ini sunnah atau ini adalah sesuatu yang dianjurkan, tidak. Bahkan pada asalnya ya rambut ya jangan diubah-ubah warnanya. Tapi kalau misalnya ada orang ingin seperti itu, apalagi atas dorongan dari suaminya, ya, dan tindakan menyemirnya tersebut ya dengan sesuatu yang dibolehkan, ya tidak bertentangan dengan Islam, maka pada asalnya dibolehkan. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi semakin jelas insya Allah. Jadi harus ada perkara yang kebutuhannya ya Ustaz ya. Perkara untuk kebutuhan untuk menyemirnya. Dan itu juga tidak boleh hitam. Nanti jadi berasa masih mahasiswa terus Ustaz. Baiklah, ini sudah ada telepon masuk lagi. Pemirsa, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, saya kenal ini suaranya nih. Iya, Ibu Rusmini di Pacitan ya, Bu? Iya, betul sekali. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rusmini. Iya, ini pertanyaan saya ini ada hubungannya dengan pertanyaan kami yang waktu lalu, Ustaz. Berhubung saya itu beruntun cobaan yang diberikan kepada saya itu meruqyah sendiri yang ya segala ayat-ayat yang bisa untuk meruqyah. Terus setelah salam dari Ustadz surat Al-Baqarah itu juga saya coba saya amalkan. Yang awalnya ya beberapa ayat begitu, terus pernah saya coba saya paksa satu surat itu selesai. Namun yang saya tanyakan setelah membaca itu belum sampai selesai itu bicara sama anak, karena ya juga ada pertanyaan, juga ada yang yang mendekat itu, terus ya juga saya berhenti, terus termasuk bagaimana seperti itu, apa bisa dinamakan satu surat atau bisa terpisah atau bagaimana? Jazakumullah khairan jawabannya. Sebentar Ibu Rusmi, bisa dipahami Ustadz? Iya, bisa. Cukup jelas ya? Baiklah. Iya, jelas. Terima kasih Ibu Rusmini atas teleponnya ke Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya. Masya Allah ya Ibu Rusmini ini termasuk di antara pemirsa Fatwa TV yang ingin tahu terus bertanya, dan Masya Allah itu berkaitan dengan diri beliau dan insya Allah manfaatnya sangat besar bagi para pemirsa yang lain. Amin. Ya, Ibu Rusmini menanyakan tentang membaca surat Al-Baqarah apabila dipisah-pisah. Apakah seperti itu dibolehkan? Ataukah harus satu majelis dari awal surat sampai akhir surat? Jawabannya, tidak harus satu majelis, ya. Membaca surat Al-Baqarah dalam satu hari satu surat itu tidak harus satu majelis. Ya, bisa dipisah-pisah. Kalau misalnya kita baru membaca, ada orang mendekat bertanya, ya silahkan dijawab dulu. Tidak ada masalah. Tidak ada aturan harus dari awal sampai akhir satu majelis. Tidak boleh dipisah dengan pembicaraan. Atau harus menghadap kiblat terus, tidak boleh beralih dari tempat tertentu misalnya. Ya, tidak ada aturan-aturan yang memberatkan seperti itu. Ya, Islam agama yang mudah, alhamdulillah. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj.
Allah tidak menjadikan untuk kalian kesulitan apapun dalam agama ini. Ya, agama Islam agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Yuridullah ay yukhaffifa ankum. Allah menginginkan agar kalian menjadi ringan. Ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad agar engkau menjadi orang yang celaka. Menjadi orang yang susah. Ya, tidak demikian. Ya. Jadi Al-Qur'an itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan cara untuk mendapatkan kebaikan dari Al-Qur'an juga mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saran ana kepada Ibu Rosmini untuk terus merutinkan membaca surat Al-Baqarah. Masya Allah. Karena surat Al-Baqarah ini kalau terus kita baca, maka kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Amin. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surat Al-Baqarah, "Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Membaca surat Al-Baqarah itu akan mendatangkan keberkahan. Meninggalkan surat Al-Baqarah akan mendatangkan kerugian atau penyesalan. Wala yastati'uha al-batalah. Dan sihir ya tidak akan mampu melawan surat Al-Baqarah. Ya, maka Ibu Rasmini terus ya merutinkan membaca surat Al-Baqarah, insyaallah ya dengan keyakinan yang penuh Allah Subhanahu wa taala akan banyak mendatangkan kebaikan kepada orang yang membaca surat Al-Baqarah ini. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas tips dari antum lagi satu lagi. Surat Al-Baqarah begitu banyak ya keutamanya Ustaznya, Masya Allah, dan tidak harus satu majelis ya. Tidak harus. Oh, ya, tidak harus. Memang panjang ya Ustaz, Masya Allah. Jadi boleh di timing yang berbeda begitu Ustaz ya, di waktu-waktu yang berbeda ya, nyambung gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ini sudah ada telepon baru lagi, coba kita sapa lo. Ini Fatoni lagi. Coba. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Adik Fatoni, gimana? Ya. Ya, silakan. Apakah benar kalau orang yang mencabut ubannya itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat, Ustaz? Kegelapan di hari kiamat, mencabut uban. Itu saja? Ya. Boleh ada pertanyaan? Satu lagi apa? Ya. Saya pernah membaca buku tentang pahala membunuh cicak itu mendapat pahala 100 menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, Ustaz. Di dalam kitabnya Kasyifatus saja. Asal dipukul dengan 1 kali pukulan langsung mati. Apakah benar sedemikian, Ustaz? Sebentar Ahmad Fatoni. Yang pertanyaan kedua Ustaz bisa nyimak? Enggak. Enggak jelas. Bisa diulang. Adik Fatoni pelan-pelan ucapannya. Yang pertanyaan kedua. Ya. Saya pernah membaca buku tentang pahala membunuh cicak. Tahanan? Tahanan bagaimana? Pahala membunuh cicak ya. Oh ya. Ya, silakan terus. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitabnya Kasyifatus saja, membunuh cicak dapat pahala 100 asal dibunuh dengan 1 pukulan langsung mati. Kalau dibunuh dengan beberapa kali pukulan tidak mendapat pahala 100. Apakah benar, Ustaz? Oh, begitu. Membunuh cicak dengan 1 pukulan dapat pahala 100. Terus yang selanjutnya apa? Saya nggak jelas ya yang suaranya. Selanjutnya jika tidak mendapatkan pahala sama sekali jika tidak sekali pukul. Jika dipukul dengan beberapa kali pukulan langsung mati, itu tidak berpahala 100, namun masih. Oh, tidak berpahala 100 jika dipukul berkali-kali. Ya. Namun jika dipukul dengan 1 pukulan langsung mati, itu mendapat pahala 100. Apakah benar sedemikian? Baik, itu saja ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustaz. Baik. Untuk tadi yang mencabut uban ya. Ini para ulama mengatakan bahwa
mencabut uban itu hukumnya makruh, ya. Mencabut uban itu hukumnya makruh. Karena uban itu ada keutamaannya. Ya. Uban itu ada keutamaannya. Sehingga ia mencabutnya seakan-akan tidak rela dengan adanya keutamaan itu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa mencabut uban itu hukumnya makruh. Kalau bisa ditinggalkan, maka sebisa mungkin tinggalkan. Ya. Dengan uban, seseorang akan ingat bahwa dia semakin dekat dengan ajalnya. Bahwa dia harus semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika ajal mendatangi dia sudah siap. Ya. Kalau tidak ada uban, disemir terus, merasa muda terus, apa yang terjadi? Seseorang akan lupa dengan umurnya. Ya. Namun tadi ya, kalau misalnya ubannya sudah memenuhi kepalanya, dianjurkan untuk mengubahnya dengan warna lain, tapi tidak warna hitam. Kenapa? Karena kalau warna hitam, nantinya akan menjadikan dia merasa masih muda terus. Berbeda kalau warnanya, warna misalnya coklat tua. Orang tahu kalau itu uban. Dirinya juga tahu, masih sadar bahwa itu uban. Tapi penampilannya tidak terlalu tua. Tidak terlalu tidak enak dipandang. Penampilannya bisa menjadi lebih indah, tapi tetap tidak menafikan atau menghilangkan pengingat bahwa dia sudah mendekati ajalnya atau semakin mendekati ajalnya. Ya, itulah hikmah kenapa tidak boleh warna hitam. Ya. Baik. Untuk yang berikutnya tentang keutamaan membunuh cicak, ya. Atau membunuh tokek. Cicak dan tokek, ya. Sama ya, Ustaz. Ini dianggap sama oleh para ulama dalam masalah ini. Bahwa membunuhnya ada keutamaannya. Ya, apabila membunuhnya dengan 1 kali pukulan, maka akan mendapatkan pahala 100. Kalau membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka pahalanya setengahnya. Ya. Dan hadis yang menjelaskan masalah itu, wallahu taala alam, yang saya tahu hadisnya bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang punya keutamaan. Wallahu taala. Masya Allah. Ya. Baiklah, alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah Ustaz, nanti malam saya cari cicak ya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, Masya Allah. Wah, dijanjikan pahala. Baiklah, teman-teman, apakah sudah ada telepon masuk lagi? Taib, kita lanjut dari website nih untuk yang pertama Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan dari website Ustaz. Ini pertama pertanyaan dari Puji Lestari di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Musyafa. Ketika sedang berjualan seseorang mengalami sakit yang bisa menular. Contohnya infeksi kuman di kulit. Misalnya kulit yang terinfeksi, kontak atau sentuhan dengan barang dagangan. Lalu barang tersebut membawa kuman karena sudah kontak atau sentuhan dengan kulit terinfeksi itu. Dan dikhawatirkan barang tersebut menjadi sarana menular penyakit atau penularan penyakit. Nah, apakah barang dagangan tersebut halal dijual? Barakallahu fikum. Baik. Iya. Pada asalnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau kita belum bisa memastikan efek buruk dalam suatu benda, maka kita kembalikan ke hukum asalnya. Asalnya, benda tersebut tidak menularkan penyakit. Maka ketika dalam keadaan tertentu ada keraguan, apakah itu akan menularkan penyakit ataukah tidak, maka kembalikan ke hukum asal. Yaitu bahwa benda tersebut pada asalnya tidak menularkan penyakit. Walaupun ada kemungkinan menularkan penyakit. Sampai ada keadaan bahwa kita
benar-benar yakin bahwa barang itu bisa menularkan penyakit. Baru kita ambil hukum ini bahwa dia bisa menularkan penyakit. Ya. Kalau masih kemungkinan kita tidak bisa pastikan. Ya. Dan tidak ada juga kemungkinan besar, maka kita kembalikan ke hukum asal, yaitu bahwa barang tersebut sebelumnya tidak bisa menularkan penyakit. Kemungkinannya lemah, maka kita kembali ke hukum asal. Kemungkinannya 50-50, masih kembali ke hukum asal. Kalau sudah kemungkinan besar, di situ kita baru mengatakan ini bisa menularkan penyakit. Apalagi sampai kepastian, ini pasti bisa menularkan penyakit. Maka ketika itu tidak boleh. Ya, ketika itu menjadi tidak boleh karena la darar wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan. Ya, tidak boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ya, tidak boleh ada mudarat sama sekali. Ya, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau misalnya ya barang tersebut masih diragukan, ya berarti masih boleh diperjualbelikan. Namun ya saya memberikan saran kepada penjual yang demikian, kalau bisa ya, kalau itu berasal dari tangan, kalau pas berjual beli pakai kaos tangan. Ya, pakai kaos tangan. Agar barang-barang tersebut benar-benar bisa diminimalisir kemungkinan bisa menularkan penyakit kepada pembeli. Ya. Atau misalnya ada barang yang jelas-jelas diketahui itu bisa menularkan penyakit, maka berusahalah agar barang tersebut dibersihkan, misalnya dicuci, atau dilakukan sesuatu yang menjadikan ya barang tersebut tidak membahayakan pembeli. Ya, ini untuk kebaikan bersama. Ya, untuk kebaikan penjual, juga untuk kebaikan pembeli. Bagaimana untuk kebaikan penjual? Iya, kalau misalnya ada satu barang saja yang akhirnya dibeli oleh pembeli, kemudian pembeli menjadi tertular penyakit, dan akhirnya dia menyebarkan kasus itu kepada masyarakat, bukankah penjual akan mendapatkan mudarat? Bukankah penjual akan dirugikan? Ya. Mungkin saja nanti orang-orang tidak akan mau beli dari dia. Nggak percaya lagi. Makanya dalam masalah seperti ini ya penjual juga harus hati-hati, karena nama dia juga dipertaruhkan. Ya, makanya hati-hatilah dan berusaha menjauhkan diri sendiri dan menjauhkan orang lain dari keburukan, ya, atau sesuatu yang merugikan, sehingga ya kita bisa menjaga kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Demikian, Allah Ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Seperti itu ya, prinsipnya la jarara wa la jarar ya Ustaz ya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah ini sudah ada penelpon satu lagi. Coba kita sapa. Oh, Bapak Ali di Medan. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ali. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustaz, saya pernah mendengar dari Ustaz bahwa kalau kita sudah berwudu, lantas kita menyentuh dengan tangan kita tanpa sengaja atau sengaja, maaf cakapnya kemaluan kita, apakah hukumnya itu bagaimana Ustaz? Apakah itu batal wudu kita atau tidak? Jadi tolong penjelasannya Ustaz. Oh, gitu. Yang kedua, apa hukumnya Ustaz kalau kita mandi di kamar mandi, maaf cakapnya kita tanpa busana? Apakah hukumnya haram atau bagaimana Ustaz? Tolong Ustaz, terima kasih. Bagaimana Bapak Ali di kamar mandi? Di kamar mandi tanpa busana. Oh. Tapi kamar mandi tertutup. Di rumah lah, katakan dulu di rumah, tertutup. Apa hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya. Untuk yang pertama tentang apa tadi? Tentang wudu
Lantas tidak sengaja tersentuh kelamin, begitu. Iya. Apakah menyentuh kemaluan bisa membatalkan wudu ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali. Ya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, wa hal huwa illa bad'atum mink, bukankah itu bagian dari dirimu? Ya, jawaban Rasulullah SAW ini disampaikan oleh beliau untuk pertanyaan orang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah itu bagian dari dirimu? Ya, seperti tangan bagian dari diri kita, wajah bagian dari diri kita, hidung bagian dari diri kita. Kita menyentuh hidung tidak ada masalah. Ya. Kita menyentuh tangan kita tidak ada masalah. Menyentuh telinga kita tidak ada masalah. Begitu pula menyentuh kemaluan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu dalam semua keadaan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, menyentuh dzakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Ya, hendaklah dia berwudu. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk berwudu, menunjukkan wudu itu wajib. Karena pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan perintah wudu ini sebabnya karena menyentuh kemaluan. Maka ini jelas menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kalau menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, maka harusnya Rasulullah SAW tidak memerintahkan orang yang menyentuh kemaluannya untuk berwudu. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang membedakan antara menyentuh kemaluan dalam keadaan sedang syahwat dengan menyentuh kemaluan tanpa syahwat. Ya. Apabila menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Apabila menyentuh kemaluan tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudu, tapi dia disunnahkan untuk berwudu. Inilah tiga pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Mana pendapat yang paling kuat yang saya lihat? Karena pertanyaan diarahkan ke saya. Mungkin kalau bertanya ke ustadz lain, bisa jawabannya beda. Ya, yang saya lihat paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan barang siapa menyentuh kemaluannya, maka dia wajib berwudu. Menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudu seseorang. Karena hadis yang sangat masyhur dalam masalah ini, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Adapun hadis yang lain, yaitu yang tadi saya sebutkan, wa hal huwa illa bad'atum mink, bukankah dia itu bagian dari dirimu? Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Banyak sekali ulama hadis yang mendhaifkan hadis ini. Ya, banyak sekali ulama hadis yang mendhaifkan hadis ini. Ya, maka hadis ini tidak bisa digunakan untuk menandingi hadis yang sangat masyhur kesahihannya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian pendapat ini juga pendapat yang lebih hati-hati. Ya, pendapat ini pendapat yang lebih hati-hati. Karena kalau kita mengamalkan pendapat ini, maka ulama-ulama yang menyelisih pendapat ini akan sepakat. Maksudnya sepakat bahwa dia dibolehkan sholat misalnya.
Tapi kalau kita melakukan pendapat yang kedua atau pendapat yang pertama atau pendapat yang ketiga, maka para ulama yang memilih pendapat yang kedua ini, mereka akan protes ketika ada orang menyentuh kemaluannya kemudian dia sholat, ya, walaupun dalam keadaan tanpa syahwat. Karena apa? Karena menurut dia itu membatalkan wudhu. Maka keluar dari khilaf lebih baik dan itu lebih hati-hati. Keluar dari khilaf dengan mengatakan bahwa dengan mengamalkan, ya, melakukan wudhu ketika menyentuh kemaluan, apapun keadaannya. Ya, demikian Allah Ta'ala alam, dan itu juga pendapat dari mazhab Syafi'i yang banyak diikuti oleh masyarakat kita, ya, di negara tercinta kita Indonesia. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik Ustaz. Tapi pertanyaan kedua Pak Ali Ustaz masih ada tadi, yaitu tidak menggunakan pakaian ketika di kamar mandi. Ya. Mandi dengan Taib. Ya. Bagaimana hukum mandi dalam keadaan telanjang? Ya. Jawabannya tidak ada masalah. Ya, sebagaimana kita boleh buang hajat dalam keadaan membuka aurat kita yang paling berat, dan itu dalam ruangan yang tertutup, maka boleh juga bagi kita untuk mandi dalam keadaan telanjang. Ya, karena kita berada dalam ruangan yang tertutup dan kita membutuhkan keadaan itu. Ya. Kalau tidak telanjang, ya akan susah untuk membersihkan badan kita. Walaupun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bisa dan tidak berat tetap menutup aurat kita saat mandi, ya aurat yang berat, ya. Ya. Jadi di bawah pusar, Ya. sampai lutut, ya. Ini kalau masih bisa ditutupi, maka itu lebih baik. Tapi kalau misalnya itu memberatkan dan kita lebih enak untuk tidak berpakaian ketika mandi, maka itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Dan ketika kita akan masuk kamar mandi dan nantinya kita akan membuka aurat kita, maka dianjurkan untuk membaca tasmiyah, yaitu bismillah. Dengan membaca tasmiyah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aurat kita dari pandangan syaitan atau jin. Ya, dengan membaca tasmiyah, yaitu bismillah, sebelum kita masuk ke toilet atau sebelum kita menanggalkan baju, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menutup aurat kita, tidak bisa dilihat oleh jin atau makhluk halus, ya. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Tapi Ustaz, kalau boleh tahu sedikit, hukum asal mandi itu aurat berat itu tertutup atau tidak tertutup, Ustaz? Iya. Baik Kalau itu mandi dalam bersama-sama atau di tempat pemandian sesama laki-laki atau sendiri di dalam kamar mandi, tetap harus tertutup di aurat berat itu atau bagaimana? Kalau bersama orang, ya, yang bukan pasangan, ya, misalnya bukan suami istri, ya, maka wajib ditutup. Wajib ditutup. Wajib ditutup. Ya, walaupun Ya, laki-laki semua aurat. isinya. Ya, walaupun laki-laki semua. Iya. Wajib ditutup karena laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Ya, tidak boleh, ya. Tapi kalau misalnya dia sendirian di kamar mandi sendirian, ya, atau bersama istri, ya, istri boleh melihat aurat pasangannya. Begitu pula suami boleh melihat aurat pasangannya. Ya, tapi kalau antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan, maka ya tetap harus menjaga auratnya walaupun di ruangan yang tertutup. Ya, bayangkan kalau dibolehkan
Dan kalau dibolehkan di ruangan tertutup, apa yang terjadi? Iya. Kalau dua laki-laki dibolehkan untuk telanjang di ruangan tertutup, dua-duanya satu ruangan. Iya. Setan. Apa yang terjadi? Parah. Parah. Iya. Maka ya kalau keadaannya seperti itu, ya dia wajib menjaga auratnya. Ya, karena di sana ada orang lain yang dia tidak boleh melihat auratnya. Maka dia harus menutup aurat walaupun ruangannya tertutup. Beda kalau dia sendirian. Iya. Ya, kalau sendirian pada asalnya dibolehkan karena dia butuh. Ya, dia punya kebutuhan untuk membuka aurat tersebut karena dia akan membersihkan badannya. Tapi tadi saya katakan, kalau dia masih bisa menutupnya dan itu tidak memberatkan dia, maka tentunya itu yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum. Dan kalau boleh kami diberikan sedikit khatimah Ustaz, nasihat penutup terkait mengenai aurat yang harus ditutup. Sekarang belantara internet ini, nauzubillah min dzalik Ustaz, bisa aja tiba-tiba nongol begitu. Berikan sedikit, kita masih memiliki waktu sekitar 2 menit. Barangkali antum bisa kasih sedikit nasihat buat anak muda yang tidak sembarangan melihat belantara internet ini, menjaga matanya. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, jemaah sekalian rahimanirahmatullah. Kita hidup di zaman yang memang sulit untuk terbebas dari melihat aurat orang lain. Iya. Dan subhanallah, kita saja sekarang menghadapi keadaan yang demikian. Apalagi anak-anak kita nanti. Apalagi cucu-cucu kita nanti. Saya sendiri seringkali merasa saya malu. Iya. Karena aurat orang lain terbuka. Iya. Dan itu banyak. Iya. Dan saya merasa kasihan dengan mereka. Iya. Mungkin mereka membuka auratnya karena ketidaktahuan. Iya. Ya. Mungkin karena mereka merasa tidak mampu. Iya. Atau alasan-alasan yang lainnya. Ya. Tapi yang jelas mereka kasihan. Karena dengan membuka auratnya mereka mendapatkan dosa. Dan kalaupun kita katakan itu dosa kecil, ini kalaupun dikatakan dosa kecil, tapi itu berulang-ulang terus, maka tentunya akan menjadi besar karena bertumpuknya dosa tersebut. Menggunung. Kemudian ya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Yeah. Ya, di zaman ini banyak orang-orang yang seperti itu. Yeah. Terlihat berpakaian, tapi seperti orang telanjang karena tetap mendatangkan syahwat orang lain, tetap membangkitkan syahwat orang lain. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menampakkan auratnya itu rata-rata dosanya besar. Kenapa? Karena efek yang banyak diakibatkan oleh tindakan tersebut. Berapa orang yang merasakan efek buruk dari terbukanya aurat itu? Na'udzubillah min dzalik. Dan betapa beratnya betapa beratnya mereka akan mempertanggungjawabkan dosa itu. Kemudian kita harus juga menasehati anak-anak kita, menasehati orang-orang di sekitar kita agar berhati-hati dalam melihat media sosial, ya, karena sangat sulit untuk menghindari hal-hal yang demikian nongol sendiri. Ya, kalau keadaannya seperti itu kita harus benar-benar menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Ya, kita harus segera beralih ke layar yang lain agar kita bisa benar-benar terhindar dari dosa. Ya, demikian wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada saya, teman-teman saya, juga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio Artvisi. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang antum luangkan di menjelang malam kali ini. Semoga kita dipertemukan dengan Allah kembali, di pekan depan insyaallah. Barakallahu fikum. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita malam ini. Insyaallah kita dapat bertemu kembali di pekan depan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini